Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh diperkenankan Tuhan menikmati hari baru. Sebelum melaksanakan segala tugas, kerja, tanggung jawab pelayanan kita hendak belajar firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan setia-Mu, boleh kami rasakan dan kami terima di kehidupan kami. Kami bersyukur ketika Engkau boleh menjaga peristirahatan sepanjang malam kami dan membangunkan kami di saat ini dalam keadaan tubuh sehat kuat diberkati. Sebelum melaksanakan kerja pelayanan kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kami bermohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga kebenaran firman yang hendak kami baca, kami renungkan bersama di saat ini. Itu akan menuntun langkah kehidupan kami untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan kepadamu Tuhan. Maka berkenan Engkau yang akan menuntun kami semua dalam kami mau memahami kebenaran firman-Mu. Kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Mari bersama kita baca firman Tuhan dalam bagian berita firman Tuhan perjanjian baru 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, kita baca ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan." Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjalani hidup ini, setiap kita butuh nasihat. Siapapun kita pasti membutuhkan nasihat. Yang tentunya nasihat akan menuntun kita untuk boleh introspeksi diri, menata diri lebih baik lagi dalam hidup ini. Hari ini, renungan firman Tuhan kita bicara tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang saat itu sedang mengalami berbagai bentuk masalah kehidupan, baik sosial, pribadi, bahkan masalah rohani. Kita melihat umat diajak dan diingatkan untuk yang pertama, sebagaimana dicatat dalam ayatnya yang ke-19, janganlah padamkan roh. Roh berasal dari bahasa Ibrani, ruah, dan bahasa Yunani pneuma, yang memiliki arti yang cukup banyak. Namun semua menunjuk pada apa yang terlihat oleh mata, yang tak terlihat oleh mata, dan membuktikan adanya daya tenaga aktif bekerja. Sebagai contohnya adalah angin. Roh adalah unsur pertama yang membentuk kehidupan manusia. Dalam kepercayaan Kristen, kita mengakui bahwa Tuhan adalah roh dan manusia yang menerima Roh Kudus akan mendapat memperoleh karunia roh yang diberikan roh itu sendiri. Di sini kita lihat Rasul Paulus menyatakan untuk jangan padamkan roh. Itu berarti jangan padamkan pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing. Jangan padamkan atau sampingkan karunia-karunia roh yang ada dalam diri kita. Karena sesungguhnya pekerjaan roh akan menghasilkan
buah-buah roh itu sendiri. Kemudian kita melihat bagian yang kedua dicatat dalam ayatnya yang ke-20. Rasul Paulus mengajak dan menuntun umat untuk jangan menganggap rendah nubuat. Nubuat adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada umat. Nubuatan para nabi itu penting, berguna dan bermanfaat dalam kehidupan umat Tuhan. Di masa Perjanjian Lama, nubuat berarti menyampaikan pesan Allah, pun menyampaikan berita tentang kehidupan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dari hal ini jelas mau menyatakan bagi kita betapa pentingnya nubuat-nubuat itu. Jangan sekali-kali menganggap rendah atau menganggap remeh nubuat-nubuat, karena nubuat merupakan pesan dari Allah yang hendak disampaikan bagi setiap kita, umat Tuhan. Kemudian hal yang ketiga kita lihat, Rasul Paulus mau mengajak dan menuntun umat untuk uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Nah, segala sesuatu yang diperhadapkan dan diperkatakan bagi kita belum tentu baik dan benar. Semuanya perlu diperiksa, perlu diuji, perlu dikaji kembali. Apakah itu benar berkaitan dengan Alkitab dan apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kita perlu memeriksanya dengan teliti dan seksama. Apa yang baik dan benar itu layak untuk diterima, layak untuk dipegang dalam kehidupan ini. Dan tentunya yang tidak baik, yang salah itu harus ditolak dan ditinggalkan dari hidup kita. Nah, kita melihat selanjutnya bagian yang keempat, Rasul Paulus mau mengajak dan menuntun umat untuk jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Saudaraku, kita berada di dunia yang semakin jahat, membuat kita tidak dapat bisa menghindari jenis kejahatan-kejahatan yang ada. Namun, sekalipun demikian jahatnya dunia ini, sebagai umat Tuhan yang menaruh iman dan percaya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kita dapat pastikan bahwa kita tidak akan memberikan tempat berpijak bagi kejahatan ketika kita hidup fokus melakukan dan menaati kehendak Allah. Jika kita benar-benar fokus memusatkan semua yang kita pikirkan dan yang hendak kita lakukan itu hanya kepadanya, maka apapun yang akan menggoda, menggiurkan kita, kita pasti akan mampu hadapi dan lalui dalam hidup ini. Nah, saudaraku, belajar firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua, saya dan saudara-saudara, untuk mari pegang setiap nasihat yang baik yang disampaikan bagi kita. Hari ini kita renungkan ada 4 pokok bahasan yang menyapa kita untuk kita renungkan bersama dan untuk menuntun kita dalam langkah hidup kita. Maka tentukanlah pilihan kita. Jangan sampai kita salah memilih. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Pilihan yang baik akan menuntun arah langkah kehidupan yang lebih baik lagi. Dan sebaliknya, pilihan yang tidak baik, pilihan yang jahat akan menuntun di kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Nah, sebagaimana tema perenungan kita di hari ini, maka mau menuntun kita untuk mari pilihlah yang baik dan jauhkanlah diri dari yang jahat. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di surga,
Bapa pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, kami naikkan pujian syukur, terima kasih kepadamu, karena atas kasih kemurahan-Mu, kami boleh belajar firman-Mu di saat ini. Banyak hal yang boleh menasihati kami lewat kebenaran firman yang diberitakan, maka biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami mampu untuk dapat memahami dengan baik dan benar kebenaran firman-Mu, sehingga berbagai nasihat yang baik yang disampaikan bagi kami, mengarahkan dan menuntun kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tengah hidup ini. Kami bermohon, Engkau yang senantiasa menyertai dan menuntun kami, sehingga kami tidak akan pernah salah melangkah di hidup kami ini. Kami akan melangkah di jalannya Tuhan, yang menuntun kami untuk hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Kami memohon kepadamu Tuhan, lindungi, pagari kami semua dengan segala kasih sayang daripadamu, manakala kami terus berjuang melewati masa pandemi COVID-19. Dalam pertolongan Tuhan, kami semua akan dihentar untuk menikmati sehat kuat daripadamu, sehingga kami tidak terinfeksi virus corona, dan kami tetap sehat dan kuat untuk menjalankan kerja pelayanan kami ini. Maka keberadaan kehidupan kami bersama dengan semua orang-orang yang mengasihi Engkau, yang membutuhkan pertolongan-Mu, kami mau persembahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, sehingga kehendak Tuhan sajalah yang jadi, dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih hidup kami bawa doa kami ini. Amin. Demikian renungan harian kita di hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.